Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lukman Putra berbincang seputar sepeda. Hari ini kita akan membahas sebuah sepeda treks yang bertema endurance, yaitu trek Domane SL4 guys. Sebelum kami melanjutkan video ini, silahkan share dan subscribe ke channel Lukman Putra berbincang seputar sepeda agar kami tambah semangat untuk menayangkan video-video menarik dan informatif seputar sepeda. Just check it out. Nah, kita lihat jajaran dari trek Domane ini apa aja. Untuk tahun 2023 ini trek mengeluarkan pertama adalah Domane SL9 Etap, itu yang paling tinggi, Gen 4. Ini kalau nggak salah karbon tipenya sudah OCLV 800 ya, yang paling tinggi. Harganya 13.199 USD ya, sekitar hampir 200 juta nih guys. Udah seharga mobil. Selanjutnya adalah Domane SL9 Gen 4. Ini warnanya aja beda ya. Oh, etap. Kalau SL9 ini kalau nggak salah ini etap Force ya. Kalau ini adalah Dura Ace, itu. Selanjutnya adalah untuk tahun 2022 kemarin ada SLR 9. Kemudian SLR 7 ini kalau nggak salah Ultegra itu. Semuanya karbon. Kemudian selanjutnya adalah SLR 7 juga, warnanya beda-beda cakep ya. Itu memang jarang kita lihat di jalan Indonesia ya. Oh, SLR ini Ultegra mekanik ya. Kalau SLR 7 tadi Ultegra itu. Kemudian ada SLR 6 Domane SL7, dan ini adalah SL7 Domane. Ini ada SL6 dan SL6. Apa beda antara SL dan SLR? Kalau SLR itu adalah bedanya dengan tipe karbon yang digunakan. Kalau SL6 ini karbonnya masih OCLV 500, dan kalau SLR itu sudah OCLV 800. Diklaim katanya lebih ringan sekitar 800 gram infonya, tapi kita lihat nanti. Ada SL5 Domane. Iya. Jadi yang SL4 tadi itu tidak ada di websitenya Trek ya. Mungkin itu di Taiwan punya kali ya. SL5 ini 34 ya, sekitar 70 jutaan ya. Kalau di Indonesia kan. Yang sebelah ini adalah AL4. Sorry, AL4. Ini harganya itu 44.700.000 ya. Ada dua pilihan warna, yaitu yang tadi yang abu-abu merah, kemudian yang purely hitam dengan warna treknya agak kameleon begitu. Ini dipesut dengan grup setnya tadi, yaitu Tiagra 10 speed dari Shimano. 56 juta, beda sekitar 10 juta dari SL4 tadi. Ini 105 ya. Kita lihat saudara kandungnya Domane yang harganya hampir sama, yaitu Emonda SL5 105. Udah 50 juta nih guys. Bedanya itu hampir sama loh sama Domane tadi. Ini grup setnya 105 ya dari Ultegra. Ini banyak kita lihat di jalan-jalan trek. Coba trek ini juga terbagi menjadi 3 line up ya. Yang pertama adalah Madon yaitu untuk aero, untuk race yang memang berkiblat dengan aero dan kecepatan speed. Kemudian adalah Emonda ini adalah untuk climbing, jadi lebih sifatnya untuk less weight ya. Dan yang ketiga adalah Domane ini untuk endurance dan touring jarak jauh yang mengutamakan comfort dan kenyamanan pengendara. Nah, ini adalah trek Domane yang paling murah ini guys di jajaran trek bike karbon, karena di bawah ini adalah langsung dengan trek Domane AL5 yang menggunakan frame dari alloy. Ini frame setnya adalah karbon ya, menggunakan karbon dari Trek OCLV 500. Kita lihat nih.
OCLV 500 karbon. Trek ini mempunyai teknologi karbon. Ini adalah teknologi karbon yang pertama dari trek ya, yaitu OCLV 500, kemudian 600, dan terakhir untuk SLR yang terakhir adalah SLV 800. Nah ini ada SLR di atasnya, ini SL4, SL5, SL6. Kalau SLR juga ada SLR, itu menggunakan karbon OCLV 800 yang diklaim lebih ringan sekitar 800 gram dari SL dengan OCLV 500. Framenya ini agak gede ya, juntup ya, gede. Kemudian top-topnya juga merah warnanya ya kap ya, warnanya merah abu-abu gitu. Kemudian dari tutup sampai ke sitri ini satu tikungan, cakep. Dan yang menarik yang selalu digadang-gadang oleh trek adalah ISOSpeed. ISOSpeed ini teknologi sehingga mendapat penyamanan ya, walaupun ini untuk SL. Line up SL ini hanya menggunakan seperti ini aja. Untuk SLR itu sudah menggunakan teknologi kenyamanan ISOSpeed yang seperti ini. Ini seperti biasa UCL probe ya, kilo karbon. Kemudian ini size nya 50 cm. 50 ini cocok untuk pengendara 160 sampai 170, walaupun ada redundant di ukuran 52 ya, bisa 165 sampai 175. Kemudian seperti biasa dia punya dua bidon case, tapi yang menariknya ini adalah internal storage katanya, tapi aku bilang nggak efektif juga sih. Ini guys, ini karbonnya ini bolong ya di dalam, jadi bisa naruh ban dalam, tools, tapi aku nggak mau simpan di sini karena nggak efektif juga, karena kecil, nggak muat juga, ban dalam juga nggak muat, tools apa. Terus juga nanti kunjung-kunjung jadi nggak apa. Dan juga ini rawan juga air ya, masuk juga nih air. Ditaruh bidon juga, bidon berat, akunnya juga ini somplak ya. Makanya ini juga nggak guna aku bilang sih. Walaupun dibangga-banggain tuh di treknya punya internal storage ya. Desainnya dia geometrinya memang untuk endurance ya, lebih nyaman, tidak agresif seperti Madon dan Emonda. Headtubnya lebih tinggi jadi lebih nyaman. Saya udah pakai ini dari Jakarta ke Jogja 2 minggu yang lalu, nyaman banget. Terlalu capek ya dibandingkan sepeda-sepeda yang lain. Kemudian kita lihat lagi dari fork ya. Forknya ini yang menarik dari trek Domane ini adalah tire clearance-nya lumayan gede sampai dengan 38C, 738C. Jadi ini bisa dipasang ban gravel. Walaupun si trek ini punya land up checkpoint untuk gravel, tapi sebenarnya juga Domane ini bisa pakai gravel ya. Ya banyak redundantnya mereka. Ini dipakai bannya, nanti kita bahas, ini bannya 32 nih guys. Tapi ban road ya, bukan ban gravel. Kemudian ya seperti biasa udah terexcel untuk asnya. Nah ini untuk frame seat postnya sudah seperti ini ya guys. Jadi dia nusuk ya. Ini sudah minimal loh. Untuk saya tinggi badan 165, ini udah minimal. Jadi panjangnya dia nggak banyak. Jadi hati-hati dalam, nggak banyak ke space ya. Jadi hati-hati dalam pemilihan size loh. Kemudian seperti biasa ini juga ada chain protector ya. Kalau takutnya rantainya gesek-gesek ke karbon, sudah ada. Ini tua trap ini untuk cadence atau untuk speed ya? Siap ya untuk seperti itu katanya. Aku nggak tahu juga. Ini ada Domane. Domane ini agak timbul gitu ya, bevel gitu. Cakep. Selanjutnya kita kokpit ya. Kokpit kita lihat tadi dari seat post. Seat postnya dari framenya seperti ini. Kemudian dia juga adjustmentnya seperti itu loh guys. Jadi nggak banyak, tapi ini alloy loh, nggak berat. Untuk saddle aslinya itu adalah Botrangé. Tapi kemarin kita kurang nyaman karena terlalu besar. Jadi
agak menekan di tulang selangkangan. Untuk yang endurance itu agak menyiksa juga. Akhirnya diganti sama side-nya harganya 80.000. Jadi makanya dari dulu tuh aku belum bisa memahami ya, orang beli saddle itu sampai 4 juta padahal yang 80.000 juga nyaman sampai ke Jogja kok. Ayo dong, jangan mahal-mahal. Kemudian untuk apa namanya, dropper ini dia pakai Potrangshe ya, seperti biasa. Potrangshe itu adalah in-house brandnya dari Trek. Stepnya berapa nih, sekitar 60. Kemudian ini droppernya, handlebarnya itu 380. Kemudian kita pakai cyclocom ini hanya diikat pakai karet aja ya. Nah ini juga dia pakai apa, kayak blender itu ada istilahnya blender, jadi untuk lampu, untuk cyclocom, tapi mahal, beli sendiri mau 500, 300, 500an. Tapi ini semuanya sudah semi internal ya, jadi masih ada kabel-kabel yang masuk ke headtube seperti ini. Biasanya masuk dari sini loh orang-orang loh, kalau ini masuk dari sini ya, cukup rapi ya. Kalau mau ganti nanti pakai yang eksternal apa, integrated stem ya, yang karbon dari Potrangshe juga, tapi harganya bisa mahal juga, bisa 5 jutaan juga ya guys. Nih ini penampakannya guys, cakep ya untuk touring cakep. Kemudian ini lambang treknya, ini ada untuk ini nih guys, kalau untuk pakai bag ya, jadi takut karbonnya macet ya. Gini selanjutnya adalah group set. Nah, jadi group set ini adalah nyawanya dari sebuah sepeda. Mau saya apa sepeda, kalau group setnya jelek ya jelek aja, nggak bisa ngebut. Antara ngebut nanjak itu bisa dibedakan dengan group set. Kita lihat dulu dari depan ya, tentunya Shimano apa, oh Tiagra ini ada line up dari Shimano 10 speed untuk road bike ya. Tapi ini yang menariknya, Tiagranya sudah hidrolik. Jadi mau saya buat apa 105 yang 11 speed atau Ultegra pun 11 speed. Tapi kalau masih mekanik itu nothing lah buat saya sih. Karena menariknya dari group set adalah sistem pengereman yang sudah hidrolik, yang bisa lebih baik dari cabling ya. Jadi lebih pakem, lebih apa namanya, lebih halus, lebih mulus, lebih empuk ketimbang yang setengah mati kita geret-geret kabel seperti itu. Drifternya oke, cakep. Kita lihat ke crankset. Nah, crankset ini walaupun Tiagra, tapi dia bukan Tiagra loh guys ya. Wah, ini dari Praxis. Praxisnya ini 350 34. Double crank. Ama ini sekitar 70 ya. Kemudian ininya 105 kalau untuk FD 105. Kemudian untuk RD itu Tiagra. Nah Tiagra ini yang long cage ya. Long cage ini bisa mengakomodasi sprocket 1134. Ini aslinya adalah bawaannya adalah 1130 10 speed. Ini kemarin udah ganti agak gedean dikit, tapi maksimalnya itu di 1134. Belum dicoba apa, karena kalau mau lebih dari itu, mau 36, 38, 40 apa harus pakai anting atau ganti RD. Nah infonya bisa replaceable dengan RD nya punya GX 400 yang sampai dengan 36, harga 600an kalau mau. Tapi kalau mau lebih ini lagi mungkin bisa ganti seluruh group set ya, kalau untuk mengakomodasi sampai 1142 misalnya, kalau untuk nonjok nanjak yang lebih ekstrim lagi. Cakep sih
Kemudian rantainya dari KMC, ya ada mas-masnya gitu. Kita lanjutkan adalah wheelset. Wheelsetnya pasti dari Botrangzer Affinity TLR. Affinity TLR ini alloy ya. Ini sekitar 25 ya, 20. Cakep, dia agak lebar. Kalau untuk ininya nggak lebar gitu ya, jadi nggak seperti yang lain, jadi agak lebar sehingga bisa mengakomodasi ban-ban yang gede. Kemudian yang di depannya juga seperti itu, sama dari Affinity TLR dari Botrangzer. Cakep sih. Memang untuk touring ya, lebih kuat ya daripada merek Cina. Bannya adalah dari Botrangzer R1 732 RT. Nah ini bannya ban road ya, karena mulus seperti ini tapi ada sedikit kembang di samping-sampingnya untuk lebih presisi lagi. Ini roadnya agak riskan saat hujan, jadi kalau dengan pengereman Tiagra yang hidrolik yang pakem ini ngerosot loh, jadi hati-hati. Udah berapa kali coba. Depannya juga seperti itu dari Botrangzer R1. Kemudian selanjutnya adalah braking system, seperti kita lihat tadi adalah dari Tiagra. Nah, braking systemnya adalah Tiagra hidrolik guys. Ini menggunakan rotor Shimano 160 dari Tiagra. Jadi bagi teman-teman yang belum merasakan keenakan dan keempukan kepedeannya hidrolik, boleh lah ya. Jadi seperti saya bilang tadi, buat apa 105 Hull Tiagra kalau masih mekanik, remnya ya belum apa-apa sih. Yang hebat tuh ya walaupun dia 10 speed tapi sudah hidrolik. Selanjutnya untuk di depan sama menggunakan Tiagra hidrolik juga, untuk rotornya dari Shimano 160 mm. Nah sekarang adalah kita lihat berapa berat dari trek Domane ini nih guys, karena memang dari teman-teman kemarin dari info, lo jangan beli trek Domane karena berat, dan memang ini adalah memang lebih berat ya dari Emonda, terutama berat hampir 1 kilo. Untuk berat frame bersihnya sendiri itu sekitar 2,5 kilo, sedangkan musuh yang alloy itu beratnya hanya 1,5 kilo dia. Twitter juga 1,5 kilo. Yang harganya ini berapa? Ini hampir 7 juta framenya, ini sekitar framenya 2 juta. Sedangkan ini yang harganya 40 jutaan, framenya itu beratnya hampir 2,5 kilo nih guys. Coba kita lihat berapa berat semuanya untuk full bike seperti ini. Ayo kita angkat, dan beratnya adalah 10,59 ini. Berat loh. Oke guys, jadi kesimpulannya ini adalah jajaran tipe sepeda trek untuk endurance touring dengan geometri yang lebih santai untuk mengutamakan kenyamanan comfort dari pengendara. Kemudian tadi adalah group setnya adalah menggunakan Tiagra 10 speed dengan sudah hidrolik ya tentunya. Dan tapi yang agak mengganggu tadi adalah beratnya hampir 10,5 loh guys, sedangkan musuh frame saya itu 10,5 dan Twitter itu 9,5 untuk frame. Tapi memang untuk pengendaraan sangat nyaman sekali ya. Saya sudah bawa itu hampir 700 kilo untuk one shot saja dari Jakarta ke Jogja 2 minggu yang lalu. Cakep, tidak ada kendala, pengereman oke, kenyamanan oke, dan memang dari speednya agak beda dengan sepeda-sepeda yang lain, jadi agak membel gitu, jadi nggak tek tapi agak gitu, walaupun ya tidak senyaman menggunakan suspension fork ya seperti MTB, tapi cukuplah untuk endurance sih. Nah, walau beratnya tadi adalah 10 kilo juga akan nyaman pada saat turunan, jadi kita nggak melayang-layang banget pada saat turunan.
Oke, jadi dengan harga 45 juta ini cukup lah guys ya. Jadi silakan pilih, mau pilih trek Domane dengan harga 45 juta atau trek Emonda dengan harga sekitar 50 sampai 55. Jadi cukup lah. Oke, gitu aja bahasan tentang trek Domane Endurance Bikes dari Trek, dan jangan lupa untuk subscribe, share, and like channel YouTube Iqman Putra berbincang seputar sepeda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.